Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses memasukkan audio pada PowerPoint. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, terlebih dahulu kita buka PPT yang telah kita susun sebelumnya. Selanjutnya, kita klik menu Insert, lalu kita pilih Sound, lalu klik Record Sound. Nah, pada menu ini kita dapat melakukan perekaman suara mengenai slide PPT yang telah kita susun. Langsung saja kita klik tombol merah di sini guna merekam suara apa yang ingin kita sampaikan. Nah, setelah kita melakukan rekaman, untuk menyelesaikannya kita klik OK. Maka otomatis suara kita akan tersimpan. Nah, selanjutnya kita harus menghiddenkan simbol speaker ini agar saat kita menampilkan PowerPoint kita, maka simbol speaker ini tidak akan ikut muncul. Adapun langkahnya, yang pertama kita pilih menu option, lalu kita memberi tanda centang pada hide during show. Selanjutnya kita pilih play sound, dan secara otomatis jika kita ingin mendengarkan hasil record sound kita klik automatically. Nah, di sini akan secara otomatis suara kita terdengar di slide PPT yang telah kita susun. Sama seperti dengan slide 1, maka untuk slide berikutnya kita dapat melakukan cara yang sama, yaitu dengan mengklik lagi menu Insert, pilih Sound, Record Sound, lalu kita melakukan rekam suara, dan jika telah selesai kita kembali klik OK. Lalu kita menghiddenkan kembali simbol speaker ini. Lakukan cara yang sama pula pada slide-slide berikutnya. You look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time I hope you wait and say, love you every minute, every second, love you everywhere in every moment, always and forever. I know I can't quit you, 'cause baby you're the one. I don't know how, I love you till the last of snow disappears, love you till the rainy day becomes clear. Never knew a love like this, now I can't let go. I'm in love with you, and now you know.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raulina Sinaga dengan NIM 1913071020. Saya dari kelas 3A, Prodi S1 Pendidikan IPA, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Dan mengapa kita harus mengetahui klasifikasi dari makhluk hidup itu sendiri? Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya, yang dimana makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama maka akan dikelompokkan dalam satu golongan. Adapun tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, yang pertama ada mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang kedua ada mendeskripsikan ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Yang ketiga ada mengetahui hubungan kekerabatannya. Dan yang terakhir ada memberikan nama jika makhluk hidup itu belum diketahui namanya. Carolus Linnaeus merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Swedia yang memperkenalkan cara klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan dasar adanya persamaan struktur tubuh dan alat reproduksi. Pengelompokan makhluk hidup disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan makhluk hidup itu sendiri. Semakin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggota di dalam tingkatan klasifikasi tersebut semakin banyak, dan semakin ke atas, maka memiliki perbedaan yang akan semakin sedikit. Urutan kelompok ini disebut juga dengan takson. Berdasarkan uraian yang telah saya paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama ada klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua ada klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga ada klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Dan yang terakhir ada klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri biokimia. Bagaimana cara mengklasifikasi tumbuhan? Nah, para ahli mengklasifikasi tumbuhan berdasarkan kriteria klasifikasi tumbuhan yang menjadi penentunya. Di antaranya, yang pertama organ perkembangbiakannya, apakah itu dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua, berdasarkan bentuk dan ukuran daunnya. Dan yang terakhir, berdasarkan cara berkembang biaknya, apakah itu secara vegetatif atau secara generatif. Selanjutnya, bagaimana cara mengklasifikasi hewan? Nah, sama dengan tumbuhan, para ahli mengklasifikasi hewan berdasarkan kriteria klasifikasi hewan itu sendiri, yang menjadi penentu pengklasifikasiannya. Yang pertama, berdasarkan saluran pencernaan makanan. Nah, hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Sementara hewan tingkat tinggi sudah mempunyai saluran pencernaan makanan seperti mulut, saluran pencernaan, dan juga anus. Nah, kriteria yang kedua yaitu kerangka atau skeleton. Apakah berada di luar tubuh atau berada di dalam tubuh. Dan yang ketiga yaitu anggota gerak. Apakah berkaki 2, berkaki 4, atau sama sekali tidak berkaki. Selanjutnya, kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Oke, sekian yang dapat saya paparkan mengenai cara mengisi audio di dalam PowerPoint serta materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.